Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 100, Yuming hilang. Pria aneh. Meskipun suara Chen Caixiu sangat pelan, Huang Xiaolong masih bisa menangkap kata-katanya. Tanpa daya, dia tersenyum. Apakah Chen Caixiu ini harus bersikap terus terang seperti ini? Jika 6 bulan yang lalu, mungkin kau bisa menang melawanku, tetapi sekarang, hanya dengan mengandalkan kekuatanmu di puncak Orde ke-8, mustahil untuk mengalahkanku. Pada saat ini, Chen Caixiu berbicara sambil menggelengkan kepalanya dan dia melepaskan ki pertempurannya sepenuhnya. Energi ki pertempuran yang lebih kuat dari Huang Xiaolong menyebar. Ordo ke-9. Serangkaian seruan terkejut terdengar dari kerumunan. Meski begitu, Huang Xiaolong tetap tenang. Chen Caixiu ini benar-benar berhasil menembus Orde ke-9. Di platform utama, perhatian Sun Zhang tertuju pada Huang Xiaolong dan dia tersenyum saat berbicara kepada Xiong Chu. Si kecil ini memberi kita kejutan lain. Dia benar-benar mencapai puncak akhir Orde ke-8 dalam waktu yang singkat. Ya, awalnya kami pikir dia butuh setidaknya 1 tahun lagi untuk mencapai tahap ini. Xiong Chu setuju, tapi Chen Caixiu sudah berada di Ordo ke-9. Aku khawatir si kecil tidak akan bisa menang tahun ini. Sun Zhang terkekeh. Tidak juga apa kau lupa saat tahun pertamanya, saat itu Lu Kai sudah berada di Ordo ke-7, pada akhirnya, Xiaolong tetap menang. Xiong Chu ragu sejenak, tetap saja, Chen Caixiu adalah Ordo ke-9. Apakah dia menang atau tidak, kita akan segera tahu. Sun Zhang berkata, mari kita tunggu hasilnya. Pada saat ini di atas panggung, Chen Caixiu menyerukan jiwa bela dirinya, jarum sulaman. Jarum sulaman berwarna emas yang dihiasi dengan bunga-bunga perak yang lebat. Jarum emas berbunga perak adalah sejenis roh bela diri tingkat 7, bahkan penampilannya tidak berbeda dengan jarum jahit biasa. Namun, bagi banyak orang, itu adalah roh bela diri yang menakutkan karena jenis roh bela diri ini memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Ukuran jarum dapat diubah, dari kecil ke besar, sehingga sulit untuk bertahan melawan mereka. Chen Caixiu langsung berubah jiwa setelah memanggil jarum emas berbunga peraknya, membuat tubuhnya berkilauan dalam warna perak dan emas. Tiba-tiba, Chen Caixiu mengayunkan kedua lengannya. Hujan bunga. Setelah itu, jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis yang berputar dengan kecepatan tinggi seolah-olah itu adalah bunga emas dan perak yang mekar di langit, dan itu benar-benar gambar yang menarik. Dalam sekejap, Huang Xiaolong dikelilingi. Xiaolong, hati-hati, seru Lilu cemas. Saat suara Lilu berhenti, Huang Xiaolong sudah menggenggam pedang Asura di tangannya. Kedua tangannya terayun keluar dan gelombang cahaya pedang menyapu dan suara dang bergema tanpa henti. Jarum emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya itu ditangkis olehnya. Wrath of the Nether King. Huang Xiaolong tiba-tiba berayun keluar lagi, dan suara benturan bergetar di udara saat kerumunan menyaksikan dua kelompok cahaya tajam melonjak keluar seperti magma yang mengamuk, seperti puluhan ribu binatang buas yang menyerbu ke arah Chen Caixiu. Seluruh aula bergetar ketika Huang Xiaolong menyerang menggunakan Wrath of Nether King. Kerumunan tercengang. Sirah perak jarum emas. Terkejut, Chen Caixiu segera melambaikan tangannya dan bunga emas dan perak itu terpisah, kembali menjadi lautan jarum emas yang membentuk lapisan zirah di tubuhnya. Suara benturan yang memekakkan telinga memenuhi aula. Kekuatan benturan yang besar mendorong Chen Caixiu mundur berkali-kali. Saat Chen Caixiu mencoba mendapatkan pijakan, siluet Huang Xiaolong melintas seperti bayangan. Kemampuan jiwa bela diri, bayangan hantu. Dalam sepersekian detik, Huang Xiaolong muncul di depan Chen Caixiu dan tinjunya dilancarkan tanpa ragu-ragu. Tinju runtuh. Efeknya tumpang tindih dan meningkatkan kekuatan pukulan. Dalam situasi itu, Chen Caixiu menjadi bingung dan tergesa-gesa, telapak tangannya terulur untuk memblokir serangan. Sebuah tinju menghantam telapak tangan, keduanya bergetar karena benturan tetapi Chen Caixiu lah yang terdorong kembali. Chen Caixiu terkejut, dia adalah Ordo ke-9. Terlebih lagi, jiwanya telah berubah. Dalam tubuh ini, kekuatan ki pertempurannya sebenarnya lebih lemah dibandingkan dengan Huang Xiaolong yang belum berubah jiwa. Teknik kultivasi macam apa yang dipraktikkan Huang Xiaolong ini? Tidak ada bayangan, tidak ada wujud. Dipaksa oleh Huang Xiaolong hingga mencapai tepi panggung, Chen Caixiu marah setelah mengatasi keterkejutannya. Sekali lagi, lengannya terentang dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Huang Xiaolong. Namun, jarum emas ini tiba-tiba menghilang di tengah jalan, dan udara di sekitarnya kembali tenang tanpa sedikit pun fluktuasi. Ini adalah serangan terkuat Silver Floweret Golden Needle, no shadow no form, membuatnya sulit untuk bertahan. Aku ingin tahu bagaimana orang kecil ini akan menangkal serangan Chen Caixiu. Jika dia tidak bisa, maka hasilnya sudah jelas. Xiong Chu bergumam keras di panggung utama. Sun Zhang juga memperhatikan sosok Huang Xiaolong di atas panggung, dan seperti Xiong Chu, dia juga sangat penasaran bagaimana Huang Xiaolong akan mematahkan serangan Chen Caixiu ini.
Di bawah panggung, hati Lilu menegang karena khawatir. Termasuk Lu Kai, Chen Feirong dan seluruh kelas menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Sementara semua orang menunggu dengan tegang, Xiaolong tiba-tiba melompat, tubuhnya berputar tanpa henti dan bilah-bilahnya melesat keluar. Kerumunan itu melihat banyak bilah cahaya berubah menjadi kilatan petir, saat Huang Xiaolong terus berputar di udara, kilatan petir itu menjadi semakin ganas. Dalam kilatan petir itu, jarum-jarum emas yang tadinya tak berbayang dan tak berbentuk menjadi tampak di depan mata lalu dihamburkan oleh petir itu. Pada saat yang sama, area petir meluas, meliputi seluruh panggung, tidak dapat menghindar, Chen Caixiu tersambar petir dan jatuh dari panggung. Baru setelah Chen Caixiu terjatuh, Huang Xiaolong perlahan berhenti berputar dan mendarat di panggung, dan banyak kilatan petir pun menghilang. Menyaksikan hasil ini, orang-orang di sekitar tercengang. Perubahan peristiwa ini terlalu besar sehingga bahkan Sun Zhang dan Xiong Chu di panggung utama kesulitan bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, Chen Caixiu benar-benar kalah. Jurus yang baru saja digunakan oleh bocah kecil itu, apakah kau mengenali jurus apa itu? Beberapa saat kemudian, Sun Zhang bertanya kepada Xiong Chu setelah dia pulih. Xiong Chu menggelengkan kepalanya, aku telah berkultivasi selama hampir 100 tahun dan belum pernah melihat jurus bertarung seperti itu, tapi jurus itu mungkin merupakan penerus jurus bertarung yang dia gunakan untuk mengalahkan Lu Kai. Sun Zhang mengangguk setuju dan kemudian berkata, anak ini tidak perlu memanggil roh bela diri naga hitam ilahi primordialnya untuk mengalahkan Chen Caixiu. Saya pikir, jika dia memanggil roh bela diri naga hitamnya, dia mungkin bisa mengalahkan seorang ahli Orde ke-9. Pada saat ini, para murid dan guru di aula besar itu bersorak kegirangan dan bertepuk tangan, terutama Lilu yang bertepuk tangan sekuat tenaga, matanya yang indah bersinar-sinar sambil terlihat sangat menawan. Jatuh dari panggung, Chen Caixiu tidak tampak hancur atau kesal, sebaliknya, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu saat dia melihat Huang Xiaolong. Chen Caixiu datang ke samping Lilu, tersenyum dan berkata, adik kecil, aku benar-benar iri padamu. 2 tahun lagi, saat kalian berdua menikah, ingatlah untuk memberitahuku. Mendengar ini, wajah cantik Lilu memerah, Kak, apa yang kamu katakan gelombang? Chen Caixiu tertawa melihat ekspresi malu Lilu. Tak lama kemudian, hasil tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan hasil keseluruhan akademi pun keluar. Huang Xiaolong dihadiahi spirit dan kelas 5 awal. Ketika acara berakhir dan semua orang bubar, Sun Zhang dan Xiong Chu menahan Huang Xiaolong dan memberinya 5 roh dan tingkat tinggi lainnya. Ini sudah menjadi rutinitas. Setiap tahun setelah kompetisi tahunan, selain hadiah biasa, Sun Zhang dan Xiong Chu akan memberi Huang Xiaolong 5 roh dan kelas tinggi lainnya. Tentu saja, mereka berdua berasumsi bahwa alasan mengapa kultivasi Huang Xiaolong maju dengan kecepatan seperti itu adalah karena hadiah ini setiap tahun. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa pil roh yang diberikan Huang Xiaolong dibagikan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Setelah kompetisi tahunan akademi berakhir, Huang Xiaolong dan Fei Hou kembali ke istana Tianxuan. Ketika mereka kembali, Marsekal Hao Tian sedang menunggu mereka di aula utama. Masih belum ada kabar dari Tuanmu Yuming? Tanya Huang Xiaolong. 4 tahun telah berlalu sejak Yuming berangkat ke benua awan bintang, kembali ke markas besar Gerbang Asura. Namun, tidak ada kabar tentangnya dan sejak itu, ia menghilang begitu saja. Dalam 2 tahun terakhir, Huang Xiaolong telah meminta Marsekal Hao Tian dan Fei Hou untuk mencari tahu berita tentang Yuming.